warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rusdianto dari UPTD SMP Negeri 1 Sengkang. Kali ini saya akan berbagi praktik baik terkait dengan pembelajaran materi mata pelajaran matematika pada materi bilangan bulat dan pecahan. Kali ini saya mengambil akronim pembelajaran yaitu bergizi deh, dari belajar gizi dengan pembelajaran matematika mendalam. Kali ini kita akan mencoba membelajarkan siswa bagaimana dia dapat menghitung kebutuhan kalori mereka dalam sehari-harinya, kemudian bagaimana mereka menyusun menu makanan sesuai dengan kandungan gizi, protein, karbohidrat, kemudian lemak dan energi yang dibutuhkan berdasarkan berat badan, tinggi badan, dan usia mereka. Bagaimanakah alur pembelajaran yang disajikan? Mari kita simak video berikut ini. Berawal dari hasil rapor pendidikan UPTD SMP Negeri 1 Sengkang pada tahun 2023 yang nilai numerasinya masih dalam kategori sedang, dan pemahaman peserta didik terkait penerapan konsep bilangan bulat dan bilangan pecahan dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari masih tergolong rendah yang didapatkan dari hasil asesmen awal mata pelajaran matematika. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor kompleks yang saling terkait. Dari permasalahan di atas, maka saya selaku Ketua Komunitas Belajar Latandri Bali UPTD SMP Negeri 1 Sengkang berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk mengadakan analisis rapor pendidikan yang melibatkan kepala sekolah bersama dengan seluruh guru untuk mencoba mengkaji penyebab nilai numerasi peserta didik berdasarkan rapor pendidikan yang masih berkategori sedang. Selain itu, pembelajaran yang dilakukan oleh guru-guru terlalu berorientasi pada latihan soal tanpa disertai pemahaman konsep yang mendalam. Kurangnya penggunaan media pembelajaran yang menarik dan interaktif untuk mendukung pembelajaran menjadi salah satu faktor yang menyebabkan nilai literasi dan numerasi masih kategori sedang. Dalam memanfaatkan aplikasi SID dalam pembelajaran matematika yang saya beri akronim bergizi deh, belajar gizi dengan depth match atau matematika mendalam, saya membuat beberapa fitur antara lain video pembelajaran yang terkait dengan operasi campuran bilangan bulat, operasi campuran bilangan pecahan, menghitung kalori, bahaya obesitas, gizi buruk. Kemudian materi ajar, bahan bacaan, dan aplikasi komposisi gizi, serta asesmen awal dan asesmen akhir. Pada proses pembelajaran di beberapa pertemuan sebelumnya, saya terlebih dahulu memberikan pemahaman konsep terkait dengan operasi campuran bilangan bulat dan bilangan pecahan. Dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning, yang akan mendorong peserta didik menemukan sendiri konsep atau rumus kebutuhan kalori serta aplikasi operasi hitungnya, dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan pembelajaran mendalam yang akan menghubungkan konsep matematika atau operasi hitung dengan konteks nyata atau kesehatan pribadi untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam dan transfer pengetahuan. Dimensi profil lulusan yang ingin dicapai dalam pembelajaran ini antara lain. Pertama, penalaran kritis. Peserta didik akan menganalisis data, berat, tinggi, aktivitas, dan menggunakan rumus operasi hitung untuk menentukan kebutuhan kalori secara logis dan akurat, serta mengevaluasi komposisi menu makanan. Kedua, kolaborasi. Peserta didik akan merancang menu dan menghitung kalori dilakukan dalam kelompok untuk berbagi pengetahuan dan saling mengoreksi. Ketiga, kesehatan. Peserta didik akan merancang menu makanan yang sehat sesuai dengan kebutuhan kalori hariannya.
Sedangkan lintas disiplin ilmu dari pembelajaran ini antara lain mata pelajaran IPA Biologi yang akan mengkaji konsep dasar metabolisme, kalori, dan fungsi makronutrien, dan mata pelajaran PJOK yang akan mengkaji pentingnya gizi seimbang dan aktivitas fisik. Selanjutnya nomor 5, ikan bandeng. Karbohidratnya 0,0 gram dan proteinnya 20,0 gram. Lemaknya 4,8 gram dan energinya 123 kilokalori. Totalnya adalah karbohidrat 45,9 gram dan protein. Baik, Kami dari kelompok 5. Menu yang kami pilih beserta karbohidrat, protein, lemak, dan energi. 1. Bakso sapi. Karbohidrat 9,2 gram. Protein 13,3 gram. Lemak 5,0 gram. Dan energi 141,7 kilokalori. Usia kita. Nah, saya minta mungkin ada yang bisa menyampaikan refleksi kegiatan pembelajaran hari ini. Silakan. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Andi Fatima Azahra. Refleksi hari ini, setelah mengikuti pembelajaran hari ini, kami dapat menyusun menu makanan sesuai dengan selera berdasarkan kandungan gizi masing-masing, menggunakan operasi bilangan bulat dan bilangan pecahan. Baik, beri aplaus untuk temannya. Ada yang bisa refleksi kedua dari hasil pembelajaran hari ini? Silakan. Oke. Perkenalkan, nama saya Andi Fena Azila. Setelah mempelajari pelajaran hari ini, kita dapat menghitung jumlah kebutuhan karbohidrat, protein, dan lemak menggunakan proses pecahan, operasi pecahan bilangan bulat dan bilangan pecahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulfiana Nur, salah satu guru di UPTD SMP Negeri 1 Sengkang. Pendapat saya tentang praktik pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pak Rusdianto terlihat sangat menarik dan sangat menginspirasi, di mana dengan aplikasi SID, guru dapat mengemas video, bacaan, asesmen dengan satu akses yang mudah, sehingga murid dapat belajar secara mandiri karena mereka dapat membuka materi dimanapun. Selain itu, dengan praktik pembelajaran mendalam yang dilaksanakan oleh Pak Rusdianto, murid lebih memahami materi mereka karena dikaitkan dengan kehidupan nyata mereka sehari-hari. Setelah saya mengimplementasikan inovasi pembelajaran ini, saya melakukan diseminasi praktik baik dalam komunitas belajar Latandri Bali UPTD SMP Negeri 1 Sengkang, di mana diikuti oleh seluruh anggota komunitas belajar. Selain itu, saya juga berbagi praktik baik di beberapa sekolah serta guru-guru yang ada di Kabupaten Wajo, difasilitasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo. Saya juga membagikan praktik baik ini dalam bentuk perencanaan pembelajaran mendalam di bukti karya platform Rumah Pendidikan Kemendikdasmen. Tujuan utama dari berbagi praktik baik ini adalah agar praktik baik yang saya lakukan dapat diadopsi dan diterima oleh pihak lain, baik itu individu, lembaga, dan komunitas. Di tahun 2025, hasil rapor pendidikan UPTD SMP Negeri 1 Sengkang pada kompetensi numerasi juga sudah berubah dari kategori sedang menjadi kategori baik.